Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah, syukur. Anak-anak, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak sekalian. Kepada Abang, Ibu minta berdoa di sini. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ya, Ibu. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang Ibu akan mengambil absen. Asik, Hadir Ibu. Caca, Hadir Ibu. Lulu, Hadir Ibu. Iji, Hadir Ibu. Putri, Hadir Ibu. Ija, Hadir Ibu. Nina, Ayu, Nafa, Rasti, Hadir Ibu. Lala, Hadir Ibu. Salsa, Nurhan, Salwa, Hadir Ibu. Tahir, Abang, Apan, Algi. Oke, satu orang alfa ya. Kita doakan saja teman kalian yang alfa ini, semoga di pertemuan selanjutnya dia bisa masuk. Anak-anak, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita speaking agar pembelajaran kita hari ini bisa tambah semangat. Ya, Ibu. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan putar speaking. Oke anak-anak, sebelum kita speaking, ada baiknya kalian berdiri dulu. Sudah? Ibu. Ibu cantik. Pasti baru, berasa lipas beneran.
berdoa, absen, dan speaking. Sekarang kita akan masuk dengan materi. Di sini karena yang tadi kita sudah buat ice breaking, bahkan sudah sampai 2 kali ice breaking. Sekarang ibu akan memutar sebuah video. Dalam video itu kalian nanti analisis atau kalian menyimak. Oke anak-anak? Oke, Ibu. Ibu putar videonya ya supaya kita anak-anak. Halo sahabat ikut, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, kayak Bagas nih. Mau tahu tipsnya? Yuk ikuti keseharian Bagas. Kita harus membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dimanapun dan kapanpun. Minum air putih yang cukup, dan berolahraga secara rutin. Gak perlu yang berat-berat, yang penting berkeringat. Nutrisi kita juga harus terjaga dengan makan makanan seimbang supaya kita selalu punya energi dalam beraktivitas. Ma, Pak, Kak Reno, Bagas berangkat dulu ya. Hati-hati ya guys, jangan lupa pakai maskernya. Wah, siapa yang bawa sampah sembarangan nih? Buang ke tempat sampah dong. Nah, kan jadi bersih. Pagi lagi. Pagi, Bagas. Sanitasi juga wajib diperhatikan. Harus selalu dalam keadaan bersih, apalagi di tempat umum. Terima kasih ya Pak. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan juga ya, biar kuman dan bakterinya hilang. Perilaku-perilaku tadi wajib kita terapkan di mana saja, di rumah, sekolah, ataupun tempat umum. Duh, lelah sekali hari ini. Oh iya, yang terakhir istirahat yang cukup ya, supaya keesokan harinya jiwa dan raga kita fit lagi dalam memulai hari. Ingat selalu berlaku hidup bersih dan sehat ini ya. Bagus tidur dulu ah. Dadah sahabat ikut. Ya anak-anak. Ya anak-anak, karena tadi kalian sudah mengamati video tentang perilaku hidup bersih, sekarang ibu akan bertanya. Tayangan video tadi, menurut kalian apakah setiap orang memiliki peran yang sama? Tidak. Kira-kira apa yang membedakan? Apa? Ibu, Apa sayang? yang membedakannya yaitu setiap orang memiliki peran yang berbeda, Ibu. Contohnya, dalam video yang baru saja kami tonton, ada siswa mempunyai peran untuk ke sekolah dan juga orang tua yang menyiapkan sarapan untuk anaknya. Oke, beri aplaus dulu kepada teman-teman. Oke, nah ada lagi? Ada, Ibu. Oke. Dan yang membedakannya yaitu pada peran dan tanggung jawab masing-masing orang, Ibu. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian status dan peran dalam kelompok sosial. 2. Mengidentifikasi macam-macam status sosial, category, aspek, assignment. 3. Mendeskripsikan hubungan antara status dan peran dalam kehidupan sosial. 4. Analisis kasus nyata mengenai konflik dalam ketidaksesuaian peran atau multiple roles. 5. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi kelompok secara runtut dan jelas. Logis.
terbentuk dalam masyarakat yang mencerminkan peraturan atau sistem. Organisasi sosial, struktur sosial mencakup norma, nilai, status, dan peran yang mengatur individu, interaksi individu dalam suatu kelompok atau komunitas. Sedangkan ciri-ciri struktur sosial di sini ada yang bisa baca? Ada. Satu orang baca. Oke, Iji. Terdiri atas status dan peran sosial. 2 bersifat Hierarki dan dinamis. 3 melahirkan keteraturan sosial. 4 memiliki pola yang terstruktur. Oke. Ini dari apa pertanyaan? Sekarang kita memasuki unsur-unsur struktur sosial. Yang pertama yaitu status sosial. Di sini status sosial yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat yang bersifat akseribet. Status diperoleh sejak lahir, misalnya keturunan, bangsawan, dan astribet status diperoleh berdasarkan usaha, misalnya menjadi dosen. Peran yang kedua yaitu peran sosial dalam seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada status seseorang. Peran yang diharapkan Sventer Lore, peran yang dijalankan aktual Lore. Oke, sekarang terkait dengan bentuk. Oke, sekarang bentuk-bentuk struktur sosial. Siapa yang bisa baca? Saya Ibu. Oke, Rasti, coba baca. Stratifikasi sosial, lapisan sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan atau hierarki sosial. Stratifikasi ini biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Oke, sekarang terkait dengan stratifikasi tertutup. Di sini ada 2, yaitu stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Yang tertutup di sini yaitu perpindahan status sosial sulit dilakukan. Yang kedua, stratifikasi terbuka, status sosial yang berdasarkan usaha. Anak-anak, sekarang terkait dengan bentuk-bentuk struktur sosial. Yang di sini yaitu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan sosial yang tidak menunjukkan tingkat hierarki, melainkan pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti suku, agama, profesi, atau gender. Di sini diferensi ras, diferensi suku bangsa, diferensi agama, dan diferensi profesi. Oke, sekarang peran struktur sosial dalam masyarakat. Ada 3, yaitu menciptakan peraturan sosial, membantu pembagian tugas. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan. Aktivitas pembelajaran kita hari ini, Ibu menggunakan program, Ibu menggunakan model pembelajaran problem basis reaksi yang mana kita sama-sama akan membahas kasus yang akan Ibu berikan, dan anak-anak sekalian akan membahas pada diskusi kelompok. Oke? Oke. Oke anak-anak, kita
ketua OSIS dan juga harus membantu orang tua berjualan setelah pulang sekolah. Ia sering mengalami benturan jadwal antara kewajiban belajar, tugas OSIS, dan membantu keluarga. Oke, anak-anak, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan 1, apa saja status yang dimiliki toko? Yang kedua, apa saja perannya? Anak-anak, oke, aplaus dulu. Oke anak-anak, dari tadi yang kita sudah lihat sama-sama status tadi. Sekarang Ibu ada pertanyaan terkait kasus yang tadi kita lihat sama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa saja status yang dimiliki toko? Apa saja? Apa saja status yang dimiliki dari kasus yang pertama tadi? Status siswa Ibu. Status siswa. Ada yang lain? Apa? Anak. Ada yang lain tidak? Selain siswa, anak, ada yang lain lagi? Ada apa sayang? Bagi pelajar. Beri aplaus dulu sayang. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa saja perannya dari status yang tadi? Oke abang. Belajar di sekolah. Belajar di sekolah. Ada yang lain? Iya. Oke. Mengurus segala keperluan OSIS. Mengurus segala keperluan OSIS. Beri aplaus dulu. Ibu ada lagi? Ada lagi? Oke anak-anak, dari materi tadi, pertanyaannya apa saja status yang dimiliki toko tersebut tadi, dari status yang tadi kita lihat atau Oke anak-anak, dari materi tadi apa saja status, apa saja kasus yang dimiliki anak-anak. Dari kasus tadi, apa saja yang dimiliki toko dari kasus tersebut tadi? Saya Ibu, Oke, apa sayang? ketua OSIS. Ketua OSIS. Ada yang lain? Ibu saya. Apa sayang? Siswa. Siswa. Ada yang lain tidak? Saya Ibu. Oke, swasta, anak. Oke, beri aplaus dulu. Pertanyaan yang kedua, apa saja perannya dari kasus yang tadi kita lihat? Saya Apa sayang? belajar di sekolah Belajar di sekolah. Ada yang lain? Salsa? sebagai ketua OSIS. Sebagai ketua OSIS. Oke, kita beri aplaus dulu. Ada yang lain? Membantu orang di rumah. Membantu orang di rumah. Oke, kita beri aplaus. Pertanyaan yang ketiga, apa masalah yang muncul dari banyaknya peran tersebut dari kasus yang tadi? Saya Ibu. Apa? Ia sering mengalami benturan jadwal antara kewajiban belajar, tugas OSIS, dan membantu keluarga Ibu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain tidak? Oke. Beri aplaus. Oke, beri aplaus dulu anak-anak. Oke, karena kalian hari ini sangat luar biasa dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kasih. Sekalian Ibu tanya untuk perhatian baik-baik, karena Ibu akan membagikan kelompok langsung bagi kelompok langsung saya. Ya Ibu. Kalian bagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke. Sekarang Ibu akan membagi LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi anak-anak, pada LKPD yang sudah kalian dapat pada masing-masing kelompok ini, dalamnya terdapat kasus yang tadi kita
yang jadi yang tadi. Oke. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian diskusi kelompok. Oke anak-anak, sebelum kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, data yang sudah kalian kumpulkan akan kalian analisis. Setelah itu ditulis pada lembar LKPD yang sudah disediakan di belakang. Ya, Ibu. Ya anak-anak, Ibu kasih waktu 1 menit untuk. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD kalian. Ya, Ibu. Oke, dimulai dari sekarang.
merekam. Di sini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasti Sokalantu. Saya berdiri di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Presentasi dari kelompok kami yang berjudul Keterkaitan Status Peran dan Harapan Sosial. Pada pemateri dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Nama, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, bukan mempresentasikan perasaan saya gitu. Hasil diskusi kami terkait status peran harapan sosial. 1. Pengaruh sosial terhadap peran status sebagai siswa menuntutnya belajar dan patuh dan aturan. Status sebagai ketua OSIS mengharuskannya menjadi pemimpin dari pemerintahan. Status sebagai anak mengharuskannya membantu orang tua karena statusnya banyak peran yang harus dijalankan. Juga semakin kelompok dan kompleks dan melelahkan. 2. Harapan sosial yang diterima tokoh sekolah menjadi siswa berprestasi dan tertib. OSIS aktif hadir dalam setiap kegiatan dan bertanggung jawab. Keluarga membantu menjaga usaha dan tetap berbakti. 3. Ketidaksesuaian peran roles train yang muncul. Sekolah mengharapkan ia fokus belajar. Siswa mengharapkan ia aktif dalam rapat kegiatan. Keluarga mengharapkan waktu untuk membantu berjualan. Semua harapan ini membentuk tokoh tertekan dan kewalahan karena
Status sebagai ketua OSIS memengaruhi peran tokoh dalam kehidupan sekolahnya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan 2 harapan sosial yang diberikan keluarga di para tokoh. Bisa diulang? Sebutkan 2 harapan sosial yang diberikan keluarga di para tokoh. Baik, kepada kelompok-kelompok yang sudah bertanya bisa memberikan waktu kepada kami 2 menit untuk mencari jawaban. Baik, kepada kelompok-kelompok yang sudah bertanya bisa memberikan waktu kepada kami untuk mencari jawaban 1 menit. Bisa. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 bisa minta perhatian. Kelompok yang lain, Ibu mohon perhatiannya agar kelompok yang di depan menginterpretasi apa yang kalian tanyakan. Ya. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang mengapa banyaknya harapan sosial dapat menyebabkan ketidaksesuaian peran Rolestein. Karena tentunya dari sekolah OSIS dan keluarganya tidak sejalan, sehingga tokoh kewalahan memenuhi semuanya secara bersamaan. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah paham? Sudah paham atau belum? Terima kasih, kami sudah paham dengan jawaban dari kelompok 4. Oke, beri aplaus dulu. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan: sebutkan 2 harapan sosial yang diberikan keluarga kepada tokoh. Jawaban: membantu berjualan setelah pulang sekolah, patuh dan bertanggung jawab sebagai anak. Apakah jawaban kami sudah pas? Ya, kami sudah paham dengan Terima jawabannya. kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana status sebagai ketua OSIS memegang peran tokoh dalam kehidupan sekolahnya? Status menuntut peran sebagai pemimpin, pengambil keputusan, panutan dan organisator kegiatan sekolah. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 3 sudah paham? Ya. Oke, beri aplaus dulu. Itu sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami juga selaku manusia
manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tadi itu kelompok 4 telah mempresentasikan hasil kerja mereka. Sekarang ibu kasih waktu untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Kepada kelompok 2, ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai moderator mempresentasikan hasil kerja kami kepada pemateri. Saya persilakan. Ya, di sini saya sebagai pemateri ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Kepada kelompok yang lain, ibu mohon perhatiannya. Ya, Ibu. Analisis konflik peran dari kasus tadi. 1. Peran yang dijalankan tokoh, peran sebagai siswa, belajar mengerjakan tugas. 2. Peran sebagai ketua OSIS, mengorganisasi kegiatan sekolah. 3. Peran sebagai anak, membantu keluarga. 4. Peran sebagai pekerja keluarga, menjaga usaha atau berjualan. 2. Jenis konflik peran yang muncul. 1. Konflik antar peran, interoleh konflik. Peran sebagai siswa bertabrakan dengan peran sebagai ketua OSIS, rapat OSIS, belajar mengerjakan PR. Peran sebagai ketua OSIS bertabrakan dengan peran membantu keluarga, kegiatan OSIS, membantu berjualan. 2. Konflik dalam peran intraproler konflik. Dalam perannya sebagai siswa, ia harus belajar dan tetap aktif organisasi. 2. Tuntutan berbeda dalam kasus-kasus. 3. Penyebab konflik peran. Jadwal kegiatan OSIS tidak fleksibel. Tuntutan akademik yang tinggi. Kewajiban keluarga yang membutuhkan waktu. Kemampuan manajemen waktu yang belum optimal. 4. Contoh konflik peran lain. Siswa yang menjadi pemain sepak bola. Sekolah harus memilih antara latihan dan persiapan ujian. Anak yang merawat adik kecil tetapi juga harus mengerjakan PR. Mungkin itu saja dari hasil presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri sudah mau mempresentasikan kami. Apakah ada kelompok lain ada pertanyaan? Ada. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jenis konflik peran apa yang dialami tokoh ketika jadwal rapat OSIS bertabrakan dengan belajar untuk ulangan? Baik, Apakah ada pertanyaan lagi? saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dua. Saya mewakili kelompok 1 untuk bertanya, mengapa menggabung orang tua dapat menyebabkan konflik peran bagi tokoh? Terima kasih. Apakah ada kelompok 3 pertanyaan? Saya. Di sini saya akan bertanya tentang sebutkan satu contoh konflik dalam peran intra konflik yang dialami tokoh. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah memberikan pertanyaan. Kasih kami waktu untuk mencari jawabannya. Waktu 1 menit.
Ibu kasih waktu 1 menit saja untuk kalian mencari jawaban dari setiap pertanyaan. Kepada kelompok yang lain, Ibu harap kalian fokus perhatian ke sini. Ya, Ibu. Dia terima kasih kepada kelompok keempat. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok keempat. Ya. Pertanyaannya, jenis konflik peran apa yang dialami tokoh ketika jadwalkan posisi bertabrakan dengan belajar untuk ulangan? Jawabannya, konflik antar peran interoleh konflik karena peran sebagai ketua OSIS bertabrakan dengan peran sebagai siswa. Terima kasih. Apakah sudah paham? Paham. Oke, beri aplaus dulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Pertanyaannya, mengapa membantu orang tua dapat menyebabkan konflik peran bagi tokoh? Jawaban, karena peran membantu keluarga membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga mengurangi kesempatan untuk menjalankan peran sebagai siswa maupun ketua OSIS. Kepada kelompok satu mendapat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah bisa dibagi sama kembali? Volumenya harus kasih. Kalau kuat suaranya karena Ya, saya di sini saya akan mengulangi jawaban yang tadi saya katakan. Pertanyaan, mengapa membantu orang tua dapat menyebabkan konflik peran bagi tokoh? Jawaban, karena peran membantu orang tua dapat menyebabkan konflik keluarga membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga mengurangi kesempatan untuk menjalankan peran sebagai siswa maupun ketua OSIS. Apakah jawaban kami sudah pas? Oke, terima kasih. Oke, beri aplaus. Ya, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan contoh konflik dalam peran interroleh konflik yang dialami tokoh. Jawaban, dalam status sebagai siswa, ia harus mengerjakan tugas, belajar, dan tetap aktif di OSIS. Tuntutan yang berbeda dalam satu status menimbulkan peran. Mungkin saja apakah jawaban sudah pas? Ya, Pak. Oke, beri aplaus dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin itu saja hasil presentasi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Oke, karena tadi kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kerja mereka, sekarang Ibu kasih waktu kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pemateri yang saya banggakan teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih tempat duduk, tetapi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk kepada tahap pemateri, perkenalkan
Renati Urwa sebagai notulen dan Sri Asiki Urwa sebagai penjawab. Untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Kepada pemateri dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu untuk bisa membacakan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami. Oke teman-teman, di sini kami akan membahas tentang identifikasi status dan peran. Status yang dimiliki tokoh satu siswa kelas 10. Identik status lawan sejak dia terdaftar sebagai siswa. 2. Ketua OSIS. IFID status diperoleh melalui usaha pemilihan presentasi 3 anak dan keluarga. Asisten status pembantu sah keluarga. Asisten status diberikan oleh keluarga sebagai tanggung jawab. 2. Peran dari masing-masing status. Status siswa kelas 10. Jenis aspek pelajar, perannya melekat, aspek pelajar menati aturan sekolah, mengerjakan tugas, ketua OSIS, memimpin organisasi, mengatur kegiatan, menjadi teladan, anak keluarga patuh pada orang tua, membantu saat diperoleh, membantu saat keluarga, membantu berjualan, melayani pembeli, menjaga toko. 3. Contoh status dan peranan serupa di kehidupan nyata. Siswa yang menjadi atlet sekolah sehingga harus latihan sambil tetap menjaga nilai akademik. Anak yang harus membantu seorang tua seperti menjaga warung atau sawah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, cukup itu saja materi kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dibuka satu sesi 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan bertanya, apa peran utama tokoh sebagai ketua OSIS? Apakah bisa membaca ulang? Apa peran utama tokoh sebagai ketua OSIS? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan 3 status yang dimiliki tokoh dalam kamus dan jelaskan jenis statusnya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, kalau Oke, mohon perhatian sebentar. Kelompok berapa yang mau bertanya? Kelompok 3 itu. Satu-satu saja. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan satu contoh status dan peran serupa yang biasanya dimiliki siswa di sekolah. Ya, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah bertanya. Kami dari kelompok 1 meminta waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Yang kelompok yang lain itu mohon perhatian. Ya, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, kepada kelompok-kelompok kami meminta perhatiannya karena kami di sini akan membacakan hasil jawaban kami. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan 3 status yang dimiliki tokoh dalam kasus dan jelaskan jenis statusnya. Jenis-jenis status yaitu 1. Siswa kelas 10 Jenis statusnya ISP status. Yang kedua, ketua OSIS jenis statusnya statusnya Aija. Statusnya iFriend. yang ketiga, anak dalam keluarga jenis statusnya Maaf ya teman-teman, ada kejadian status. Itu saja jawaban dari kami. Apakah sudah paham? Sudah. Oke, Apakah belum bisa menanya ulang? Apakah sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu. Pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Ya, Ibu, di sini saya akan Yang si penanya mohon perhatiannya ke depan. Ya, Ibu. Bisa menjelaskan pertanyaan dari kalian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3-4. Berikan satu contoh status dan peran serupa yang biasanya dimiliki siswa di sekolah. Ya, di sini status sebagai anggota ekstrakurikuler basket, perannya adalah latihan rutin, menjaga kedisiplinan dan mengikuti pertandingan. Terima kasih. Apakah kelompok 4 sudah paham dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah. Oke, beri aplaus dulu. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa peran utama tokoh sebagai ketua OSIS? Mengorganisasi kegiatan OSIS, memimpin rapat menjadi teladan bagi siswa lain, dan bertanggung jawab atas program kerja OSIS. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah kepada kelompok 3 sudah paham dengan jawaban kami? Sudah. Oke, beri aplaus dulu. Oke, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Tokoh memiliki beberapa status yang menurut peran berbeda
yang beragam menghasilkan beban peran yang dapat saling bertabrakan jika tidak dikelola dengan baik. Cukup sampai di sini presentasi kami. Bila ada kurang, kami minta maaf karena kami hanya selaku manusia biasa. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang gilirannya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Kepada kelompok 3 itu mempersilakan. Ya anak-anak, sebelum kalian mulai mempresentasikan hasil kerja kalian, Ibu kasih untuk mempresentasikan hasil kerja kalian itu 2 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kimal Baru, saya dari kelompok 3. Tugas saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Widya Delesi. Di sini saya berperan sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nada Budi, saya di sini berperan sebagai influencer. Perkenalkan, nama saya sebagai anggota. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kita langsung saja ke materinya, sebagai materi dan perkenalan. Ya baik. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri, kepada pemaaf sebelumnya. Terima kasih. Kelompok yang lain mohon perhatiannya. Ya baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi yang saya bawa ini. Ya baik. Jadi materi yang saya bawakan berjudul Alternatif Solusi Konflik Peran. 1. Dampak konflik peran terhadap tokoh. Akademik. Nilai menurun karena kurang waktu belajar. Psikologi. Stres, kelelahan, kebingungan. Sosial. Kurang fokus dalam OSIS, hubungan dengan keluarga bisa terganggu. 2. 3 solusi realistis. Solusi 1, mengatur jadwal tim manajemen. Kelebihan terstruktur, memudahkan prioritas. Kekurangan, sulit diterapkan jika jadwal OSIS mendadak. Solusi 2, komunikasi dengan guru atau OSIS. Kelebihan mendapat kelonggaran, beban lebih ringan. Kekurangan, butuh keberanian untuk menyampaikan masalah. Solusi 3, pembagian tugas OSIS atau keluarga. Kelebihan, beban pekerjaan berkurang. Kekurangan, memerlukan dukungan anggota OSIS dan keluarga. 3. Rekomendasi solusi terbaik. Solusi terbaik, menggabungkan manajemen waktu, tambah komunikasi dengan pihak terkait. Alasan, tokoh membutuhkan dukungan dari sekolah, keluarga, dan teman OSIS agar perannya tidak tampang tindih. Dengan mengatur jadwal sekaligus berkomunikasi, ia bisa menyimbangkan seluruh kewajibannya tanpa mengorbankan salah satunya. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada materi dan
Berika, saya di sini ingin bertanya kepada kelompok 3, berikan satu contoh solusi yang melibatkan keluarga untuk mengurangi konflik peran tokoh. Terima kasih. Pada setiap kelompok, mohon izin kasih kami waktu selama 2 menit untuk mencari jawaban. Oke, anak-anak sudah? Sudah siap? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Ibu mohon perhatian ke depan karena kelompok 1, kelompok berapa? 3 akan menjelaskan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi mohon perhatiannya ke depan. Ya, Ibu. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Soal mengapa mengatur jadwal menjadi salah satu solusi terbaik. Karena dengan manajemen waktu, toko bisa menentukan prioritas, membagi waktu secara seimbang, serta mengurangi tabrakan aktivitas. Itu saja, apakah kalian sudah paham? Ya. Ayo, beri aplaus dulu. Biasa di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soal sebutkan 2 daftar konflik peran terhadap kondisi fisiologis toko. Toko dapat mengalami stres, lelah, bingung, stres merasa tertekan karena banyaknya unsur. Maka bisa kasih lisan Pak. Toko dapat mengalami stres, lelah, bingung, serta merasa tertekan karena banyaknya unsur. Maaf kepada kelompok 3, kami meminta membaca ulang jawabannya. Ya. Baik, di sini saya akan meneruskan jawaban dari teman saya. Sebutkan 2 dampak konflik peran terhadap kondisi psikologis toko. Toko dapat mengalami stres, lelah, bingung, serta merasa tertekan karena banyaknya tuntutan. Ya baik, apakah jawabannya saya berikan sudah pas? Ya sudah, terima kasih. Oke, beri aplaus dulu. Dan yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan, berikan
kalian menunjukkan pemahaman yang baik bahwa setiap status memiliki tuntutan peran tertentu, pertahanan kemampuan dalam mengidentifikasi konsep dasar sosiologi melalui situasi terjadi. Kelompok 2 juga dapat menganalisis konflik peran dengan sangat baik. Kalian berhasil menunjukkan adanya konflik antar peran dan dalam peran secara tepat sesuai dengan teori. Analisis penyebab konflik juga realistis dan dekat dengan kehidupan siswa. Ini menunjukkan kemampuan kalian dalam berpikir kritis terhadap dinamika sosial. Beri aplaus dulu. Sedangkan kelompok 3 juga sudah memberikan solusi yang sangat baik dan realistik. Kalian mampu menghubungkan dampak dan konflik dengan solusi yang sangat sesuai, seperti manajemen waktu dan komunikasi dengan pihak yang terkait. Beri aplaus dulu. Ini menunjukkan bahwa kalian tidak hanya memahami masalah, tetapi kalian juga mampu mencari strategi pemecahan berdasarkan analisis. Beri aplaus dulu. Begitupun dengan kelompok 4, berhasil menjelaskan hubungan antar status dan peran harapan sosial dengan sangat baik. Oke, beri aplaus dulu. Oke anak-anak, secara keseluruhan semua kelompok sudah bekerja dengan sangat baik. Kalian mampu berdiskusi, menganalisis kasus, dan menghubungkan dengan teori sosiologi secara tepat. Beri aplaus dulu. Pertahankan semangat belajar kalian, kemampuan bekerja dalam hal ini. Ya, Ibu. Kesimpulannya, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Saya. Oke. Konflik peran dapat muncul karena satu, banyaknya tanggung jawab dari berbagai status, misalnya sebagai siswa, pengurus OSIS, dan anggota luar. 2. Lenturnya waktu dan energi yang terbatas. 3. Harapan sosial yang berbeda dari setiap peran. Oke, ada yang juga bisa kasih kesimpulan dari kelompok yang lain? Oke. Dari setiap status yang dimiliki muncullah peran role sebagai perangkat perilaku, kewajiban dan hak yang diharapkan dari individu sesuai posisinya. Seorang individu dapat memiliki lebih dari status sehingga ia juga menjalankan berbagai peran secara bersamaan. Kombinasi status dan peran ini dapat menimbulkan dinamika sosial yang kompleks. Ketika tuntutan peran saing berpasangan, seorang dapat mengalami konflik peran. Proses konflik yaitu kondisi ketika individu kesulitan memenuhi 2 atau lebih peran pada waktu yang sama. Oke, apakah ada kesimpulan dari kelompok yang lain juga? Ada? Ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus dulu. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan soal. Oke? Dan kalian akan mengerjakannya.
anak-anak, ibu rasa waktu yang tadi ibu berikan telah selesai. Kumpulkan bahan sekarang. Oke anak-anak, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin ibu tanyakan kepada kalian. Kira-kira hal apa yang kalian pelajari hari ini? Oke anak-anak, kira-kira hal apa yang kalian pelajari hari ini? Struktur sosial Oke, kemudian manfaat dari apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang bermasyarakat, manfaatnya masyarakat. Oke, peran ada yang lain? dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, beri aplaus dulu. Oke anak-anak, tugas dikumpulkan lewat WA dan tugas yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya Ibu. Oke, tugas ibu akan kirim lewat WA dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait dengan penelitian sosial. Ya Ibu. Oke, tak terasa anak-anak ternyata kita sudah ada pada penghujung waktu pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua pada hari ini. Ya Ibu. Beri aplaus dulu sebelum kita tutup ini. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, abang, ibu minta berdiri sini untuk memimpin doa agar kita bisa menutup proses belajar. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai dari setan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke anak-anak, sebelum